Assalamualaikum, halo YouTube, kembali lagi bersama Tutor Asaib. Pada video kali ini kita akan belajar tentang cara menyembunyikan baris atau kolom sesuai dengan isi sel tertentu. Baik, di sini saya sudah mempunyai sebuah data ya. Anggaplah ini data kehadiran siswa ya. Jadi di sini misalnya ada kolom nomor 1 sampai 7, kemudian kehadirannya ada kehadiran 1 sampai 7. Namun di sini kita akan membuat data referensi, misalnya jumlah barisnya ada 3, kita cantumkan di sini, maka nama siswa juga akan tampil 3 baris. Jadi sesuai dengan isi pada sel jumlah baris. Kemudian kolom ini akan tampil sesuai dengan jumlah kolom yang kita tentukan pada sel jumlah kolom ya. Baik, langsung saja kita masuk ke Visual Basic ya. Kita pilih menu developer, kemudian pilih Visual Basic. Kemudian pada set 1 ini, karena ini terletak pada set 1, maka kita akan memasukkan script pada set 1 ya. Set 1 ini kita pilih, kita double klik. Kemudian di sini pilih worksheet ya. Worksheet. Nah, kemudian selection change-nya diganti dengan change ya. Change seperti ini. Ini kita hapus saja. Baik, selanjutnya kita akan memasukkan script makro untuk menyembunyikan baris terlebih dahulu ya. Di sini kita buat saja keterangan. Jadi kalau membuat keterangan itu harus diawali dengan tanda petik 1 ya. Kontrol baris. Nah, seperti ini. Jadi dia tidak dihitung sebagai script ya. Baik, kita langsung untuk kontrol baris kita akan menggunakan makro seperti ini. Kita masukkan fungsi if target address seperti ini. If target address sama dengan kita cek addressnya ini baris itu B2 ya. B2 kita masukkan B2 di sini dengan diawali dengan tanda petik ya. Kemudian tanda icon dolar B, kemudian di 2 diakhiri dengan tanda petik, kemudian then, karena di sini kita masukkan fungsi if maka harus diakhiri dengan then. Kemudian di sini bagian baris selanjutnya select case ring A2 value. Kemudian di sini case is sama dengan 1, maka di sini kita masukkan rows buka kurung tanda petik. Kita lihat barisnya itu. Jadi jika dia di sini 1, maka hanya 1 ya. Berarti baris ke-7 ini hanya baris ke-7 yang akan tampil, adapun baris 8 sampai ke 13 ini disembunyikan ya. Jadi yang tampil itu hanya 7, 8 sampai 13 disembunyikan. Baik, kita masukkan 8 sampai 13 itu hidden sama dengan true ya. Nah, adapun baris ke-7 itu 7 sampai 7 gitu ya, karena satu baris. Kemudian hidden sama dengan false. Nah, seperti ini. Ini di tanda ditutup kurung dulu ya. Seperti ini. Kemudian supaya cepat, ini kita copy saja. Kita paste sebanyak 7 ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, case is 2, jika 2 maka yang tampil itu adalah baris ke-7 sampai baris ke-8. Jadi baris ke-9-nya itu sampai ke-13 disembunyikan. Ini true ini maksudnya menunjukkan
disembunyikan iya begitu ya. Kemudian false ini menunjukkan arti tidak begitu. Supaya lebih jelas. Kemudian jika isinya 3 pada ring B2 ya di sini, mohon maaf B2 ring 3, maka 7 sampai 10, kemudian isinya sampai 9 ya. Sampai 9 di sini 10. Kemudian isinya 10, isinya bawahnya 11. Di bawahnya 11, di sini 12. Jadi tapi ini diganti dulu ya. Case is 4, case is 5, case is 6. Nah, di sini pada case is 5, 7 sampai 11 ditampilkan, 12 sampai 13 disembunyikan. Kemudian case is 6 itu 7 sampai 12 ditampilkan, kemudian baris ke-13 sampai 13-nya disembunyikan. Kemudian di sini case is 7. Di sini ada sedikit pengecualian pada baris terakhir ya. Kita tidak perlu menulis angka atau referensi sel pada sel di sini. Misalnya di sini 7 kita tidak, karena di sini maksimal baris ke-7, maka kita tulis di sini adalah case else ya. Maksudnya jika tidak ada dari 1 sampai 6 ini, maksudnya 7 atau lebih ya, maka yang tampil itu 7 sampai 13. Sisanya kita hapus saja seperti ini. Kemudian di sini kita akhiri skripnya dengan n-select. Kemudian karena di sini ada select case ya, maka n-select. Kemudian di sini ada if, kita akhiri dengan n-if. Dan yang terakhir adalah n-sub seperti ini. Baik, kita langsung mencoba. Nah, karena di sini masih kosong, kita coba misalnya kita menampilkan 3 baris. Nah, maka yang tampil di sini ada 3 baris. Misalnya 7. Nah, maka yang tampil ada 7 ya. Baik, selanjutnya kolom di rumusnya sama ya. Jadi jika pada satu set, karena satu set, maka rumusnya kita mulai dari fungsi if ya. Fungsi if sampai fungsi n-if ya. Jadi ini kita copy saja. Kita taruh di bawah n-sub ya, karena di atas n-sub ya, karena di sini perintah pertama. Jadi di atas n-sub ini kita masukkan perintah untuk menyembunyikan kolom. Misalnya kita tandai di sini kontrol kolom. Nah, di sini kita copy yang ini karena rumusnya sama. Nah, targetnya itu B3 ya. B3. Kemudian kita masuk case is sama dengan 1, maka kolom ya. Kolom. Masukkan, kita cek kolomnya. Jadi 1 itu E ya. E sampai K. Berarti E ini akan ditampilkan, F sampai K disembunyikan. Jadi di sini kolom E, yang disembunyikan kolom E ya. Kemudian yang ditampilkan dari F sampai K. F sampai K itu disembunyikan. Dan sama dengan true. Kemudian untuk E-nya itu ditampilkan. E sampai E itu ditampilkan. Dan sama dengan false. Nah, seperti ini. Kita lanjut. Kita copy saja seperti tadi. Kita masukkan. Nah, seperti ini. Case is 2. Case is 2. Ini E sampai F berarti. Berarti ini setelah F berarti G. Kemudian case is 3-nya di sininya G. Berarti setelah G mohon maaf di sini F ya. F karena ini F. Ini E yang akan tampil, kemudian ini E sampai F. Berarti yang 3 E sampai G. Berarti setelah G itu H ya. Kemudian di sini H, di sininya I. Kemudian di sini jangan lupa ya,
4. Kemudian di sini ada case is 5-nya itu sampai I yang ditampilkan, yang disembunyikan J sama K. Yang case is 6 di sininya sampai J yang ditampilkan, yang sembunyi itu K. Nah, seperti rumus di atas, skrip di atas, yang baris terakhir, kolom terakhir itu case else. Nah, seperti ini yang ditampilkan itu E sampai K ya. F sampai K. E sampai K itu ditampilkan. Seperti biasa kita akhiri dengan N select. Di sini ada kesalahan. Kemudian N if. Nah, kita coba. Di sini misalnya barisnya kita mau tampilkan 2. Kita klik 2. Nah, maka di sini akan tampil 2. Misalnya di sini ada 3, maka tampil 3. Kemudian kita coba dua-duanya, misalnya di sini 3, di sini ada 2. Nah, maka dia akan otomatis seperti ini. Baik, semoga bermanfaat. Mungkin ini saja yang bisa saya berikan pada tutorial kali ini. Selamat mencoba, semoga rekan-rekan yang mencoba berhasil. Untuk file latihannya saya berikan secara gratis pada kolom deskripsi, silahkan di-download sebagai file latihan atau file contohnya, silahkan dikembangkan sendiri. Baik, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.